Mergoki murid mencuri, guru tewas ditikam di Oku Selatan. Putin sebut kerjasama Rusia-ASEAN perkuat stabilitas Asia Pasifik. Presiden apresiasi penyelenggaraan Haji 2026. ribu hektar perkebunan rakyat buka lapangan kerja. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami kembali hadir mengisi ruang informasi Anda. Menyapa Indonesia Malam akan menghadirkan informasi peristiwa dari dalam negeri dan juga mancanegara. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kami awali dengan informasi dari dunia pendidikan di Kabupaten Ogan, Komering Ulu, Selatan Subprovinsi Sumatera Selatan digegerkan peristiwa tragis. Seorang guru SD berinisial S meninggal dunia setelah diduga ditikam oleh murid siswi SMP berinisial Y, 16 tahun, yang masih berstatus anak di bawah umur. Peristiwa berdarah itu terjadi di kawasan perumahan sekolah di Kecamatan Buai Pemaca, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Peristiwa itu berawal saat korban diduga memergoki pelaku berada di dalam rumahnya saat melakukan pencurian. Saat terpergok, pelaku diduga mengambil sebilah pisau dari area dapur rumah korban dan melakukan penyerangan. Korban mengalami luka serius di bagian perut dan sempat mendapatkan perawatan medis di fasilitas kesehatan setempat. Kondisinya kemudian dirujuk ke RSUD Muara II sebelum akhirnya mendapat penanganan lanjutan di Rumah Sakit Musmedika Cendika, Palembang. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 2 hari, korban dinyatakan meninggal dunia. Sekolah pelaku berdekatan dengan perumahan korban. Saat jam istirahat sekolah, pelaku menyelinap ke perumahan korban. Pelaku mengaku sudah beberapa kali melakukan aksi serupa di rumah korban. Oh, rumah kamu deketan? Jauhan. Nah, kok bisa kau masuk ke rumah itu? Kan karena itu sekolahnya dekatan sama SD. Aku tuh udah istirahat. SD itu belum. Ibu tuh posisinya di kantor. Oh, itu tuh rumahnya di dekat kantor SD itulah. Perumahan ini? Iya, dalam lingkungan sekolah. Sekolah kau di situlah, sekolah kau. Iya, di apa? Ini kan lapangan SD, lapangan umum, lapangan SMP. Oh, jadi kau ke rumah dia lah pernah ngambil yang ketiga kalinya ini kau maling ya? Ngapa? Untuk apa duitnya? Kau aku guna untuk apa? Untuk aku gunakan untuk beli pena, soalnya pena itu cepat habis pengiriman pena. Ay, kau aja. Tersangka mengaku uang yang ia curi digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pisau yang juga digunakan untuk menikam merupakan pisau yang diambil dari dapur rumah korban. Terkait dengan ungkap kasus yang mana kejadian penikaman seorang murid kepada gurunya, di mana kami dapat jelaskan, yaitu pada saat guru ini tidak ada di sekolah, si murid ini kebetulan rumah si korban ataupun guru ini berada di sekitaran sekolah, dan pada saat kelas sedang kosong, si murid ini, si siswi memasuki rumah korban, dan kebetulan pada saat itu mau mengambil sesuatu ataupun barang di rumah korban. Akan tetapi datanglah si pemilik rumah, yaitu si korban sendiri ataupun guru dari murid ini, memergoki kejadian tersebut. Karena panik, si tersangka mengambil pisau dapur dan akhirnya menusuk korban 1 kali di bagian perut, dan setelah itu lari. Saat ini tersangka dan barang bukti sudah diamankan petugas dan dibawa ke Polres Oku Selatan untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan sistem peradilan pidana anak. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, jurnalis Tempo TV melaporkan. Lantaran sakit hati di PHK dari pekerjaannya, seorang mantan karyawan gudang buah nekat membobol rumah mantan bosnya di Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten. Tidak tanggung-tanggung, pelaku berhasil menggondol uang tunai sebesar 3 miliar rupiah. Inilah detik-detik saat petugas kepolisian unit Reskrim Polsek Kopo bersama tim Resmob Polres Serang meringkus tersangka berinisial SA, membobol rumah milik Sumalia, warga desa Kopo, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten. Usai jadi buronan selama 2 pekan, tersangka SA yang berusia 29 tahun ini tak berkutik saat disergap petugas pada Selasa malam 16 Juni 2026.
Polisi juga berhasil menangkap 2 rekan pelaku yakni AR 28 tahun dan AH 29 tahun di wilayah Kopo Serang serta Maja Kabupaten Lebak. Saat integrasi tersangka Esa kemudian menunjukkan tempat persembunyian uang hasil curiannya di sebuah kandang ayam di belakang rumah pelaku. Tak hanya di kandang ayam, petugas juga yang melakukan penggeledahan di dalam kamar menemukan tumpukan sejumlah uang tunai yang disimpan di dalam lemari pakaian. Tersangka SA mengaku nekat melakukan aksi pencurian karena sakit hati kepada mantan bosnya usai di-PHK secara sepihak dari pekerjaannya sebagai karyawan gudang buah ekspor impor di Jakarta. Karena sudah mengetahui situasi rumah korban, pelaku kemudian menyusun rencana matang. Pelaku masuk seorang diri dengan cara memanjat atap rumah dan menjebol plafon kamar korban saat kondisi rumah sedang sepi. Dari total uang 3 miliar rupiah yang digasak, para pelaku sudah membagi rata dan juga sebagiannya telah dibelikan kendaraan baru. Petugas menyita sisa uang tunai sebesar 1,1 miliar rupiah, serta 1 unit mobil pick-up dan 2 unit sepeda motor baru. Sakit hati, SA mencuri di rumah mantan bos di Kecamatan Kopo. Pelaku melakukan pencurian tersebut bersama dua temannya, namun dengan peran yang berbeda, yang masuk ke dalam rumah korban yaitu saudara A, yang 2 orang tersangka lainnya membantu proses sebelum terjadinya pencurian tersebut. Pelaku setelah melakukan pencurian dan mendapatkan kurang lebih hasil curian 3 miliar rupiah untuk barang bukti yang diamankan, uang sisa yang kita amankan kurang lebih 1,1 M, 1 unit mobil losbak, 1 unit motor PCX warna putih, 1 unit motor e-racing. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan pengembangan guna memburu adanya keterlibatan pihak lain. Atas perbuatannya, ketiga tersangka kini dijebloskan ke sel tahanan Mapolsek Kopo dan terancam dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pelaku eksibisionis terhadap 2 anak perempuan di bawah umur di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap petugas kepolisian setelah aksinya viral di media sosial. Petugas juga mengamankan pakaian pelaku saat beraksi, sepeda motor, dan rekaman CCTV sebagai barang bukti. Inilah rekaman video CCTV yang viral di media sosial saat pelaku eksibisionis berinisial IY, 27 tahun sedang mencari mangsa. Aksi ini dilakukan di Jalan Tamalate 3, Setapak 24, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada siang hari. Pelaku yang bukan warga setempat datang ke lokasi menggunakan sepeda motor. Ia tiba-tiba berhenti setelah melihat 2 anak perempuan di bawah umur yang menjadi targetnya. Pelaku kemudian turun dari sepeda motor lalu memanggil kedua korban sambil memegang dan juga memperlihatkan alat kelaminnya. Tidak hanya itu, pelaku yang diketahui masih lajang dan bekerja sebagai tukang cuci mobil ini melakukan aksi onani di hadapan korban yang ketakutan. Pelaku berdalih nekat melakukan aksinya untuk memenuhi hasrat seksual yang tidak terbendung setiap kali melihat anak perempuan di bawah umur. Tim dari Subdit PPA Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan yang melakukan penyelidikan bergerak cepat. Kurang dari 24 jam, polisi langsung meringkus pelaku di Jalan Tidung, Kota Makassar. Jadi kami amankan pelaku terkait dengan tindak pidana pornografi, memperlihatkan alat kelamin kepada anak kecil, anak di bawah umur. Jadi berawal dari viralnya rekaman CCTV terkait dengan perbuatan si pelaku memperlihatkan alat kelaminnya, sehingga kami bersama tim melakukan penyelidikan sehingga kami bisa amankan si pelaku ini di kediaman. Modusnya seperti apa ini? Jadi kalau modus dia ini mengeluarkan alat kelaminnya untuk diperlihatkan, itu modusnya secara spontan untuk memenuhi hasrat seksualnya. Tapi dia sempat onani tapi tidak keluar dia punya sperma. Itu sasarannya memang ada di bawah umur atau seperti apa? Untuk saat ini korban yang kami dapat faktakan bahwa yang anak-anak umum. Iya, anak. Untuk tindak lanjutnya seperti apa? Selanjutnya kami akan melakukan penyidikan guna mempertanggungjawabkan dia punya perbuatan. Kalau pengakuan sendiri Bang, apakah baru pertama kali atau sudah sering melakukan? Kalau dari keterangannya si terduga terlapor ini baru pertama kali. Untuk
Pelaku kami terapkan pasal pornografi 407 ayat 1 dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa pakaian yang digunakan saat beraksi, 1 unit sepeda motor matic, serta rekaman CCTV di lokasi kejadian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini dijerat dengan pasal tentang kesusilaan atau pornografi dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 10 rumah kos di kawasan permukiman padat kota Makassar, Sulawesi Selatan ludes dilalap api. Kebakaran membuat warga panik karena terjadi tepat waktu zuhur. Kebakaran hebat melanda kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Sultan Alauddin 3, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Api dengan cepat membesar dan menjalar ke deretan rumah kos yang saling berdempetan. Warga yang panik berhamburan keluar rumah, bahkan sebagian menangis histeris melihat tempat tinggal mereka hangus terbakar. Dalam rekaman video amatir warga, kobaran api terlihat tepat saat azan zuhur berkumandang. Besarnya api membuat warga tak mampu berbuat banyak. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar berjibaku memadamkan api dengan menarik selang hingga puluhan meter untuk menjangkau titik api yang berada di jalan sempit. Api bisa dipadamkan 1 jam berselang, sedikitnya 10 rumah kos beserta isinya hangus terbakar. Penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Jadi yang terbakar itu rumah penduduk. Ada berapa unit Pak yang habis terbakar? Jadi yang terbakar itu ada 10 unit. Pak, laporan awal dia bagaimana apinya Pak? Jadi laporan awal itu apinya sudah membesar. Itu penyebab awalnya Pak. Jadi penyebab awalnya itu belum kita ketahui. Kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden Amerika Serikat dan Iran meresmikan penandatanganan kesepakatan perdamaian di Swiss. Dokumen ini jadi landasan dimulainya negosiasi menuju kesepakatan damai final yang ditargetkan selesai dalam waktu 60 hari. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengkonfirmasi bahwa Memorandum of Understanding atau MOU dengan Iran telah resmi ditandatangani di Versailles, Prancis. This was not easy. I can tell you. Di samping Presiden Prancis Emmanuel Macron dan pemimpin G7 lainnya, Trump menyebut penandatanganan dokumen tersebut tidak mudah dicapai. Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian terlihat menandatangani MOU dengan perwakilan Amerika Serikat di Teheran. Pemerintah Amerika Serikat dan Iran kini memasuki tahap implementasi memorandum yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Dokumen tersebut menjadi kerangka awal bagi penyelesaian konflik dan pembukaan jalan menuju perjanjian damai menyeluruh. Sebagai bagian dari tahap selanjutnya, kedua negara Jumat ini dijadwalkan melakukan rangkaian pembahasan di Swiss. Pemerintah Swiss terlihat menyiapkan lokasi dan pengamanan untuk mendukung agenda diplomasi tersebut. Dalam masa 60 hari ke depan, kedua negara akan membahas isu penting, termasuk program nuklir Iran, pelonggaran sanksi dan pembukaan kembali Selat Hormuz, serta langkah-langkah implementasi butir kesepakatan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Hosseini Khomeini, menyetujui pengesahan Memorandum of Understanding dengan Amerika Serikat, meski sebelumnya menyatakan keraguan terhadap kesepakatan tersebut. Dalam pernyataan yang dibacakan televisi negara Iran, Khamenei menyebut keputusannya diambil setelah menerima jaminan dari Presiden Iran dan Dewan Keamanan Nasional Supreme. Ia menegaskan kesepakatan tersebut harus melindungi hak-hak bangsa Iran dan front perlawanan, serta menyatakan Iran tidak akan menyerah jika Amerika Serikat memberikan tuntutan berlebihan dalam tahap negosiasi berikutnya. Khamenei juga menuding Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggunakan berbagai tekanan untuk mencapai kesepakatan tersebut. Sebelumnya, memorandum kesepakatan itu ditandatangani oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif sebagai mediator. Kesepakatan tersebut mencakup gencatan senjata 60 hari yang dapat diperpanjang, potensi pembukaan kembali Selat Hormuz, serta lanjutan pembahasan program nuklir Iran dan isu sanksi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan pasar saham menembus rekor tertinggi, sementara harga minyak disebut turun signifikan di tengah optimisme ekonomi. Dalam sebuah acara di Amerika Serikat yang disiarkan, Presiden Donald Trump menyampaikan bahwa pasar keuangan Amerika Serikat menguat.
Trump menyebut indeks saham dan dana pensiun para 101K menyentuh level tertinggi sepanjang masa, serta menegaskan bahwa harga minyak sedang menurun tajam. Well, thank you very much, everybody, and we'll be seated. We have some very important business to take care of. I just do want to say, though, the stock market just hit a new all-time high. The 401ks just hit a new all-time high, and oil is dropping like a rock. Other than that, it's another day in paradise. Pernyataan Trump tersebut muncul di tengah fluktuasi pasar energi global, di mana harga minyak terus bergerak turun seiring optimisme pasar dan sentimen ekonomi Amerika. Sebelumnya, data pasar menunjukkan harga minyak bergerak lemah di tengah ketidakpastian global dan perkembangan geopolitik. Meski demikian, para pengamat menilai pergerakan harga minyak masih sangat dipengaruhi oleh faktor pasukan global dan situasi geopolitik yang berkembang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Militer Amerika Serikat dikabarkan memulai pembangunan fasilitas baru di dekat Kibbutz Reim, tak jauh dari perbatasan Gaza, yang akan berfungsi sebagai pusat koordinasi militer di kawasan tersebut. Video yang beredar menunjukkan pekerjaan di lokasi tersebut dengan pendirian tenda dan pos pengamatan. Proyek ini disebut akan menampung beberapa ribu personel dan dilengkapi fasilitas seperti bunker, menara pengawas, area penyimpanan, dan komando. Sejumlah laporan media Israel menyebut nilai proyek mencapai sekitar $500 juta Amerika Serikat. Namun pejabat Gedung Putih menegaskan belum ada keputusan resmi terkait pembangunan pangkalan permanen di dekat Gaza. Washington menyatakan pasukan Amerika tidak akan ditempatkan di dalam Gaza dan akan tetap beroperasi di luar wilayah tersebut melalui koordinasi bantuan internasional. Proyek ini terkait dengan rencana pasca Perang Gaza yang didukung Amerika Serikat dan didukung Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 2803 yang mengatur pembentukan kekuatan stabilisasi internasional dan mekanisme rekonstruksi. Bagi Palestina, keberadaan fasilitas ini dinilai dapat menimbulkan kekhawatiran terkait kontrol perbatasan dan distribusi bantuan. Sementara bagi Washington, proyek ini menjadi bagian dari upaya stabilisasi tanpa mengerahkan pasukan ke dalam Gaza. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan pasukannya akan tetap berada di Lebanon Selatan selama kebutuhan keamanan Israel masih mengharuskannya. Pernyataan ini disampaikan di tengah tercapainya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Berbicara saat peresmian Jalan Rute 60 di Gush Etzion, tepi barat, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa Israel tidak akan meninggalkan zona keamanan di Lebanon Selatan selama hal itu masih diperlukan untuk menjamin keamanan negaranya. Netanyahu mengklaim Israel telah mematahkan poros kejahatan yang juga dibangun Iran melemahkan kemampuan rudal Hizbullah serta terus menekan Hamas di jalur Gaza. Pernyataan ini disampaikan di tengah tercapainya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, kesepakatan Amerika Serikat dan Iran sendiri mencantumkan komitmen mengakhiri seluruh konflik bersenjata, termasuk di Lebanon, membuka kembali Selat Hormuz, mengakhiri blokade Angkatan Laut Amerika Serikat, mencabut sanksi terhadap Iran, memastikan Iran tidak mengembangkan senjata nuklir, serta menyiapkan dana pembangunan senilai $300 miliar Amerika Serikat bagi Iran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. 3 warga Palestina dilaporkan tewas dan sejumlah lainnya terluka setelah sebuah mobil terkena serangan di kawasan Al-Rimal, Gaza City. Insiden yang terjadi di tengah kawasan padat penduduk ini memicu kecaman dari petugas pertahanan sipil setempat. Rekaman video memperlihatkan warga dan petugas pertahanan sipil berkerumun di sekitar mobil yang hancur akibat serangan. Puing-puing kendaraan dan bekas darah terlihat berserakan di lokasi kejadian. Menurut otoritas lokal, serangan terjadi pada siang hari di persimpangan Al-Saraya, salah satu kawasan yang padat aktivitas warga dan pejalan kaki. Petugas menyatakan sejumlah orang mengalami luka-luka, termasuk perempuan dan anak-anak yang berada di sekitar lokasi saat insiden terjadi. في وضح النهار مرة بالسيارات في مكان متصل في مفترق السرايا، هذا المكان الذي يعج بالمواطنين. تم نقل من هذا المكان شهيدين وباقي الإصابات هم من المارة، من الأطفال ومن النساء ومن أصحاب الاحتياجات في هذا المفترق. في وضح النهار وفي الساعات الذروة يقصد هذه السيارة وهذه العربات بطريقة مباشرة دون يعني أدنى اتخاذ يعني إجراءات سلامة، وتم استهداف المواطنين. الإصابات الآن في المستشفى والشهيدين حتى هذه اللحظة لا نعلم ما هي تداعيات هذا الحدث، ولكن نقول
أن الاستهدافات تكون مباشرة وبشكل مباشر، وهذا يعني أن أرواح المواطنين يعني لا يؤول لهم أي اهتمام، وبالتالي نحن نطالب بضرورة حماية الشعب الفلسطيني وبضرورة يعني تحديد الأمور التي من خلالها يتم أمن وأمان، وضع أمن وأمان للمواطنين. Konflik di Gaza yang berlangsung sejak Oktober 2023 terus menimbulkan korban jiwa dan kerusakan luas di wilayah tersebut. Berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik masih terus berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Inggris dan Jerman umumkan bantuan militer untuk Ukraina. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin membahas penguatan kerjasama dengan negara-negara ASEAN dalam KTT Rusia-ASEAN yang digelar di Kazan. Putin menyebut kemitraan Rusia dengan ASEAN memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global. Pertemuan tingkat tinggi itu juga membahas kerjasama di berbagai sektor seperti perdagangan, energi, investasi, hingga teknologi dan pendidikan. Di samping agenda utama KTT, diselenggarakan juga Expo Kerjasama yang menampilkan potensi ekonomi dan kemitraan antara Rusia dan negara-negara ASEAN. Selama kegiatan berlangsung, Presiden Putin juga menggelar jamuan makan bersama para delegasi sebagai bagian dari diplomasi KTT. Sejumlah pertemuan bilateral juga digelar di sela-sela KTT untuk membahas kerjasama lebih spesifik antara Rusia dan masing-masing negara ASEAN. KTT Rusia-ASEAN di Kazan ini dihadiri oleh 11 negara anggota ASEAN dan berlangsung pada 17 hingga 19 Juni 2026. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Para pemimpin delegasi peserta KTT Rusia-ASEAN berkumpul untuk melakukan foto bersama sebelum menghadiri sesi pleno di Kazan Expo International Exhibition Center pada Kamis waktu setempat. Rekaman video memperlihatkan kedatangan para pemimpin dan delegasi negara ASEAN yang satu persatu memasuki gedung Kazan Expo. Terlihat Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono hingga para Perdana Menteri negara ASEAN seperti Timor Leste, Laos, Thailand, Singapura, Vietnam, Kamboja, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, serta Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn. Turut hadir pula sejumlah pemimpin tingkat tinggi seperti Presiden Filipina Ferdinand Bongbong Marcos Jr., serta Sultan Brunei Hassanal Bolkiah yang terlihat memasuki gedung acara. Selain itu terlihat juga pengibaran bendera negara-negara anggota ASEAN yang menandakan kehadiran resmi dalam KTT Rusia-ASEAN. Para pemimpin negara dan delegasi tersebut kemudian berdiri bersama dalam foto kenegaraan yang sering disebut sebagai family photo di ajang KTT internasional. KTT Rusia-ASEAN berlangsung di Kazan pada 17 hingga 19 Juni 2026. Konferensi tingkat tinggi ini dihadiri oleh 11 negara anggota ASEAN dan Sekretaris Jenderal ASEAN. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Rusia meresmikan kapal pengangkut gas alam cair atau LING terbarunya yang diberi nama Konstantin Poshet. Kapal pemecah es ini diharapkan mampu mendukung pelayaran sepanjang tahun di jalur Laut Utara, sekaligus memperkuat ketahanan energi negara. Prosesi penamaan kapal digelar di galangan kapal Jasta, wilayah Primorski, Rusia. Acara dihadiri pejabat dan perwakilan industri maritim yang ditandai dengan pemotongan pita serta penampilan orkestra militer. Kapal tersebut dinamai sesuai nama tokoh transportasi Rusia, Konstantin Poshet. Kapal diharapkan mampu menjaga kelancaran pelayaran di jalur Laut Utara dan berkontribusi terhadap pendapatan serta ketahanan energi Rusia. Kapal Konstantin Poshet merupakan kapal LNG kelas R7 dengan panjang 300 meter dan kapasitas angkut lebih dari 172.000 meter kubik gas alam cair.
Kapal ini mampu menembus lapisan es setebal lebih dari 2 meter sehingga dapat beroperasi dalam kondisi ekstrim di kawasan Arktik. Kapal ini akan diawaki oleh 29 pelaut Rusia dan menjadi bagian dari upaya pengembangan armada LNG nasional di jalur Laut Utara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kru utama dan cadangan untuk ekspedisi ke-75 menuju Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS terlihat menjalani latihan intensif di Pusat Pelatihan Roskosmos pada Kamis waktu setempat. Rekaman video memperlihatkan para personel pelatihan memantau aktivitas kru melalui layar video selama sesi simulasi terintegrasi. Para astronot dan kosmonot menjalani latihan menggunakan simulator kendaraan Soyuz dan segmen Rusia di ISS. Kosmonot Roskosmos Anna Kikina menyatakan kebanggaannya dapat bergabung dalam misi ini dan menegaskan tim dalam kondisi siap dan saling mendukung. Sementara itu astronot NASA Anil Menon mengingat perjalanan karirnya sebagai dokter sebelum akhirnya mendapat kesempatan untuk terbang bersama kru Rusia di Soyuz. Roskosmos menyebutkan latihan akan berlangsung selama 2 hari dengan fokus pada penanganan situasi darurat seperti kegagalan sistem hingga penurunan tekanan kabin selama penerbangan dan operasi di stasiun luar angkasa. Sementara itu peluncuran ekspedisi ke-75 ke ISS dijadwalkan pada bulan Juli mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Inggris dan Jerman mengumumkan bantuan militer baru untuk Ukraina dengan fokus utama pada penguatan sistem pertahanan udara di tengah berlanjutnya serangan rudal dan drone Rusia. Dalam pertemuan Menteri Pertahanan NATO dan kelompok kontak pertahanan Ukraina di Brasil, Menteri Pertahanan Inggris dan Jerman menegaskan komitmen mereka untuk meningkatkan dukungan militer bagi Kiev. Menteri Pertahanan Inggris Dan Jarvis mengumumkan bahwa London akan menyediakan bantuan berupa 150.000 drone produksi Ukraina, lebih dari 350 rudal pertahanan udara, serta sistem radar yang akan diserahkan hingga akhir tahun. Jarvis juga menyampaikan bahwa Inggris akan memegang komando markas besar Multinational Force for Ukraine mulai bulan depan. Paket bantuan senilai 750 juta pound sterling tersebut akan didanai melalui program Extraordinary Revenue Acceleration Loan yang merupakan hasil dari aset negara Rusia yang dibekukan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius juga mengumumkan bantuan baru senilai 349 juta euro dengan prioritas pada penguatan sistem pertahanan udara. Berlin menyetujui dana sebesar 200 juta dolar untuk pengadaan rudal Patriot melalui program Jumpstart, serta dukungan tambahan untuk program Pearl. Jerman juga akan mengirimkan rudal air-to-air dalam jumlah 3 digit dari stok militer mereka sendiri. Pistorius menegaskan bahwa fokus utama Jerman saat ini adalah pada pertahanan udara Ukraina. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ratusan warga dan aktivis menggelar aksi unjuk rasa di kota Hilversum, Belanda. Aksi ini muncul menyusul rencana pemerintah daerah membangun pusat penampungan pengungsi yang memicu pro dan kontra di tengah masyarakat. Aparat kepolisian mengerahkan personil dan unit anjing pelacak untuk mengamankan jalannya aksi serta mencegah bentrokan antara kelompok pendukung dan penolak rencana tersebut. Rekaman video memperlihatkan kelompok anti-imigrasi menyampaikan penolakan terhadap pembangunan pusat penampungan pengungsi. Di sisi lain, kelompok pendukung pengungsi menggelar aksi solidaritas dan menyuarakan dukungan bagi para pencari suaka yang dinilai membutuhkan perlindungan dan bantuan kemanusiaan. Sejumlah peserta aksi menyebut pengalaman pribadi dan keluarga mereka sebagai alasan untuk mendukung keberadaan pengungsi di Belanda. Pemerintah kota Hilversum berencana membangun 2 pusat penampungan pencari suaka atau AZC yang akan beroperasi secara bertahap pada tahun 2027 dan 2028. Kedua fasilitas tersebut diproyeksikan memiliki kapasitas total sekitar 190 pengungsi. Rencana ini menjadi salah satu isu yang memicu perdebatan di tingkat lokal, di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kebijakan penerimaan pengungsi di berbagai wilayah Eropa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, suasana duka menyelimuti Desa Balu, negara bagian Himachal Pradesh, India. Jenazah pelaut muda Aditya Sharma yang tewas dalam serangan militer Amerika Serikat terhadap tanker MT Setebelo di dekat Selat Hormuz dimakamkan pada Kamis waktu setempat. Pihak keluarga menyalahkan Amerika Serikat atas insiden tersebut. Prosesi pemakaman Aditya Sharma berlangsung di desa kelahirannya Balu setelah jenazah menjalani otopsi di Hamirpur.
Keluarga hadir memberikan penghormatan terakhir kepada pelaut berusia 23 tahun tersebut. Usai pemakaman, salah satu kerabat korban menyatakan Amerika Serikat bertanggung jawab atas tewasnya Aditya. Menurutnya, serangan terhadap kapal sipil tersebut merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Aditya Sharma merupakan anak tunggal yang baru memulai karir di dunia pelayaran. Setelah menyelesaikan pendidikan maritim di Chennai dan Nautical Engineering di Skotlandia, ia bergabung dengan Merchant Navy pada November 2025. Penugasan di atas MT Settebello menjadi tugas pertamanya. Aditya menjadi salah satu dari 3 pelaut India yang tewas dalam serangan pada 9 Juni lalu. Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan kapal tersebut diserang karena diduga mengangkut minyak Iran dan tidak mematuhi peringatan pasukan Amerika Serikat. Namun operator kapal EOS Marine membantah tuduhan tersebut dan menegaskan kapal tidak membawa minyak Iran maupun berlayar menuju Iran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Hamparan bunga Deshi Sasta berwarna putih mekar sempurna menutupi dataran tinggi di wilayah Provinsi Gangwon, Korea Selatan. Pemandangan menawan ini menjadikan kawasan pegunungan tersebut sebagai salah satu destinasi favorit wisatawan pada musim panas. Rekaman video memperlihatkan para wisatawan berjalan santai di tengah hamparan bunga Deshi yang mekar luas, dengan latar belakang pemandangan pegunungan yang memukau di wilayah Yukbae Maejiki, Provinsi Gangwon, Korea Selatan. Sejumlah pengunjung mengabadikan momen mereka melalui foto dan video, sambil menikmati udara sejuk dataran tinggi. Wilayah ini terletak di puncak Gunung Cheonggoksan pada ketinggian 1.256 meter di atas permukaan laut. Nama Yukbae Maejiki sendiri berasal dari satuan ukuran tradisional Korea, yang menggambarkan luas lahan yang mampu ditanami hingga 600 majigi benih padi. Kawasan ini dikenal luas sebagai salah satu padang bunga terindah di Korea Selatan dan menjadi destinasi favorit bagi pecinta alam serta fotografi. Banyak wisatawan mengaku terkesan dengan keindahan hamparan bunga yang melebihi ekspektasi mereka. 저는 서울에서 왔고요. 오늘 여기 평창 600마지기 와가지고 샤스타 데이지 보니까 너무 기분도 좋고 날씨도 좋고 다 좋았습니다. Musim terbaik untuk mengunjungi kawasan ini berlangsung dari pertengahan Juni hingga awal Juli, saat bunga Deshi Sasta berada pada masa mekar terbaiknya. Keindahan alam yang dipadukan dengan pemandangan pegunungan menjadikan Yukbae Maejiki sebagai salah satu destinasi wisata alam unggulan di Provinsi Gangwon. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Hamparan bunga hortensia berwarna-warni menghiasi perbukitan di kota Yuxi, Provinsi Yunnan, China Barat Daya. Lebih dari 400 hektar lahan berubah menjadi lautan bunga yang menarik perhatian wisatawan dan pecinta fotografi dari berbagai daerah. Perbukitan hijau di Yuxi kini disulap menjadi panorama menawan dengan kehadiran jutaan bunga hortensia yang mekar serempak. Warna merah muda, ungu, biru, dan putih membentuk permadani alam yang memanjakan mata para pengunjung. Jalan-jalan setopak yang membelah hamparan bunga menjadi spot favorit bagi wisatawan untuk berjalan santai, sekaligus mengabadikan momen di tengah keindahan alam. 这是我第一次来这边看绣球花，早就听身边的朋友推荐说这里的大片绣球开得特别好看，趁着有空就过来散散心。整体逛下来特别的舒服，花海面积很大，各色绣球连片铺开，小路穿插在花丛里，拍照视野特别开阔，空气也很清新，走在里面特别的舒服。 Iklim pegunungan yang sejuk serta kondisi tanah yang subur membuat bunga-bunga hortensia tumbuh subur dan mekar sempurna di kawasan ini. Pemandangan yang menawan tersebut menjadikan Yuxi salah satu destinasi wisata alam yang paling menarik di Yunnan pada musim panas tahun ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. MotoGP Mandalika 2026 penggerak baru ekonomi Indonesia. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam.
Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Kita ke Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umroh beserta pimpinan DPR RI dan sejumlah anggota Komisi 8 DPR RI di kediaman pribadinya di Hambalang pada 17 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 sekaligus langkah-langkah peningkatan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia pada musim haji mendatang. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan pelaksanaan penyelenggaraan haji tahun 2026 dinilai berjalan baik. Meski demikian, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu disempurnakan. Irfan menuturkan sinergi antara pemerintah dan DPR RI melalui tim pengawas haji berjalan sangat konstruktif. Kolaborasi yang terbangun memungkinkan berbagai kendala yang muncul di lapangan dapat ditangani secara cepat dan tepat, sehingga pelayanan kepada jemaah tetap terjaga. Dan alhamdulillah hari ini saya terutama dengan DPR, dan saya sangat senang tadi Bapak Presiden memberikan apresiasi kepada penyelenggaraan haji pada tahun ini. Banyak transformasi. Itu pertama tentu percepatan penerbitan visa. Visa terbit sekitar akhir pertengahan Ramadan. Ini hal yang sangat luar biasa. Nusuk sudah mulai dibagikan di tanah air sehingga tidak ada lagi cerita jamaah yang terpisah dari keluarganya, jamaah yang tidak mendapatkan hotel padahal sudah sampai di sana, jamaah yang tercecer di mana-mana tidak ada lagi. Kemudian yang berikutnya lagi adalah meningkatkan layanan gereja. Kita walaupun tahun ini masih paket D, tapi sebenarnya itu lebih dari D. Itu lebih dari menuju paket C itu sebetulnya. Menurutnya meski baru mulai bekerja pada September 2025, tahapan penyelenggaraan haji dari pemerintah Arab Saudi telah dimulai sejak Juni 2025. Kementerian Haji dan Umroh berhasil mengejar berbagai persiapan yang sempat tertinggal. Irfan menjelaskan sejumlah kemajuan yang berhasil dicapai pada penyelenggaraan haji tahun 2026 berkat kerjasama lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah juga mulai menerapkan skema kontrak layanan multi-years dengan para penyedia layanan. Irfan menyebut langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memberikan kepastian bagi mitra penyedia layanan untuk berinvestasi dalam peningkatan fasilitas bagi jemaah Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyoroti anjloknya harga sawit. Presiden Prabowo menegaskan petani tidak boleh menjadi korban permainan harga. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap anjloknya harga tandan buah segar kelapa sawit yang sempat terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Presiden Prabowo bahkan langsung menghubunginya untuk meminta penjelasan terkait penurunan harga yang dinilai tidak wajar. Menurut Amran, penurunan harga TBS terjadi di tengah kenaikan harga minyak sawit mentah dunia dan penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat. Karena itu, pemerintah menduga terdapat praktik permainan harga yang merugikan petani. Presiden Prabowo pun menegaskan agar petani sawit tidak menjadi korban dalam rantai perdagangan komoditas tersebut. TBS kami atas arahan Bapak Presiden, kami ditelepon beliau, disampaikan Pak Mentan kenapa terjadi penurunan. Saya katakan kepada beliau ini anomali. Kami kumpulkan pelaku usaha seluruh Indonesia, mewakili kurang lebih 700-an berkumpul, kemudian total PKS itu ada 1.900. Nah ini anomali, harga CPO dunia naik, dolar menguat kurang lebih 10%, harga CPO naik, tetapi harga TBS turun. Ini tidak masuk akal. Sama dengan kejadiannya dengan minyak goreng. Nah ini kami minta jangan bermain-main, jangan korbankan rakyat. Ada petani plasma itu 15 juta, dengan seluruh keluarganya diperkirakan 30 juta. Kita harus, Bapak Presiden arahkan berpihak pada petani plasma sawit. Dari 1.900 ada 274. 274 ini belum menaikkan, minggu lalu, sekarang sudah menaikkan. Yang masih belum ada kurang lebih 100, kurang lebih 5-10%. Tapi kami sampaikan yang 274 kami langsung pada hari itu juga kami mengirim surat ke Pak Kapolri bahwa ini harus ditindaklanjuti, dan langsung tembusan Kapolda di wilayah masing-masing dan Dirkrimsus
ditindaklanjuti. Harapan kita ke depan insya Allah dengan DSI ini, satu pintu, itu bisa mengangkat kesejahteraan petani Indonesia dan menghindari ada kebocoran-kebocoran. Nah, itu arahan Bapak Presiden tindaklanjuti. Alhamdulillah sekarang harga TBS sudah hampir normal, tinggal sedikit lagi. Merespon kondisi tersebut, Kementerian Pertanian mengumpulkan ratusan perusahaan sawit dan melakukan pengawasan terhadap pabrik kelapa sawit yang belum menyesuaikan harga. Amran menyebut sekitar 90% harga TBS ini telah kembali mendekati normal, sementara pemerintah bersama aparat penegak hukum terus mendorong penyesuaian harga agar kesejahteraan petani tetap terjaga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah menerapkan teknologi hemat air dan pengaturan pola tanam untuk menghadapi musim kemarau. Langkah ini dilakukan guna menjaga produksi pangan tetap stabil. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Suwandi, menyatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga produksi pangan nasional selama musim kemarau 2026. Langkah yang didorong meliputi penerapan teknologi hemat air, penggunaan varietas tanaman berumur pendek, percepatan tanam setelah panen, serta pengaturan pola tanam yang lebih efisien guna meningkatkan produktivitas pertanian. Menurut Suwandi, pemerintah terus mendorong peningkatan indeks pertanaman dengan memangkas jeda antara panen dan tanam kembali menjadi maksimal 14 hari. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan frekuensi tanam dari 1 menjadi 2 kali atau dari 2 menjadi 3 kali dalam setahun. Petani juga didorong menerapkan pola tumpang sari untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan meningkatkan pendapatan. Setahun bisa yang selama ini 2 kali malah harus bisa 3 kali. Yang sekali harus tanam 2 kali. Jadi intensitas tanam dalam setahun, lahan sama, tapi nanamnya beberapa kali. Di saat musim kemarau kering begini, pencahayaan fotosintesis matahari itu cukup. Sehingga apa? Produktivitasnya tinggi, gabai mentes. Harganya bagus. Jadi kesempatan yang baik untuk memproduksi dan meningkatkan produksi di saat tantangan-tantangan di berbagai informasi yang ada, kesempatan menjadi peluang yang baik untuk memproduksi karena proses fotosintesis bagus, produktivitas akan mentes dan kondisi harga bagus. Untuk mengantisipasi dampak kekeringan, pemerintah memperkuat sistem irigasi perpompaan dengan menyiapkan tambahan pompa yang mampu melayani sekitar 1 juta hektar lahan pertanian. Selain itu, petani akan mendapat perlindungan melalui program asuransi usaha tani padi, bantuan benih gratis, sarana produksi, serta dukungan alat dan mesin pertanian. Kekuatan utama di mana ditanyakan kalau antisipasi dan adaptasi ini, kekuatannya di sistem perpompaan, kemudian sistem irigasi, air-air untuk diambil baik dari dalam tanah maupun dari air-air embung, waduk, dan sungai-sungai yang ada. Dengan berbagai langkah tersebut, Kementan optimis produksi pangan nasional tetap terjaga dan target swasembada pangan dapat terus diperkuat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Ruslani mengatakan, Presiden Prabowo menegaskan peran strategis Himbara sebagai motor ekonomi nasional. Himbara memiliki kapitalisasi gabungan sekitar 1.100 triliun rupiah dan diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat termasuk UMKM. Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan jajaran komisaris dan direksi Himpunan Bank Negara di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, ia menegaskan peran strategis Himbara sebagai penggerak utama ekonomi nasional. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara, Rosan Ruslani, menyampaikan bahwa kapitalisasi gabungan Himbara mencapai sekitar 1.100 triliun rupiah atau setara 10% nilai pasar modal Indonesia. Rosan menyebut angka tersebut mencerminkan kekuatan besar sektor perbankan milik negara dalam menopang perekonomian nasional. Itu Bank Himbara itu kurang lebih nilainya, tadi ditanya satu persatu, contohnya seperti Bank Mandiri, nilainya kurang lebih 450 triliun. Ini berdasarkan market kapitulasi ya di bursa. Kemudian BRI slightly di atas 450 triliun. Kemudian BNI mungkin di level sekitar ya hampir 200 triliun. Kemudian juga BSI dan juga BT. Jadi kalau dijumlahkan itu nilainya kurang lebih itu 1.100 triliun. Yang dimana itu mencerminkan 10% dari nilai seluruh
capital market atau seluruh nilai perusahaan Indonesia. Jadi perbankan juga semata-mata tidak hanya mengejar dari segi laba, tetapi juga harus dirasakan kehadirannya ke masyarakat, ke rakyat dalam bentuk pemberian persamaan kesempatan dari segala lapisan dari UMKM, komersial, maupun korporasi. Pada kesempatan yang sama, Rosan juga mengatakan Presiden Prabowo menekankan agar Himbara tidak hanya berorientasi pada laba, tetapi juga memberi manfaat luas bagi masyarakat termasuk UMKM. Nah, itu juga yang paling penting bahwa semuanya harus dijalankan dengan asas kehati-hatian secara profesional dan kehadiran Himbara ini benar-benar harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia dengan diberikan kesempatan yang sama. Yang paling penting juga bahwa perekonomian kita ke depannya harus menjadi perekonomian yang berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri dengan support dan bantuan dari pihak perbankan, terutama perbankan Himbara. Selain itu, Himbara diharapkan tetap menjalankan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas dalam mendukung program pemerintah serta memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke Wapres Gibran yang meninjau SD Wolomoni Desa Niowula, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur pada 18 Juni 2026. Wapres menegaskan bahwa pelaksanaan MBG harus diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menegaskan bahwa masa jeda libur sekolah akan dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG, khususnya terkait tata kelola program. Penegasan tersebut disampaikan Wapres usai meninjau pelaksanaan MBG di SMP Negeri 1 Ndona, Kabupaten Ende, dan berdialog dengan para wali murid, serta masyarakat di SD Wolomoni Desa Niowula, Kecamatan Detu Soko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Kamis 18 Juni 2026. Selain memperkuat tata kelola, Wapres menekankan pentingnya pelibatan berbagai elemen masyarakat untuk mendukung keberhasilan program MBG. Menurut Wapres, keterlibatan berbagai unsur masyarakat akan memperkuat pengawasan, sekaligus memastikan program dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Area-area yang seperti ini itu justru yang paling membutuhkan MBG. Kalau saya pribadi, ini harus dilanjutkan terutama di daerah 3T. Ini memang ke depan harus lebih banyak lagi perbaikan. Tata kelolanya diperbaiki biar lebih efisien. Jangan lagi ada pengadaan barang yang tidak sesuai. Dan yang paling penting, praktek-praktek korupsinya harus dihilangkan. Makanya ini saya ajak teman-teman mahasiswa, perwakilan dari beberapa kampus untuk melihat bagaimana keadaan warga di area 3T. Dalam dialog dengan para wali murid di SD Wolomoni, Wapres juga menegaskan bahwa pelaksanaan MBG harus diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, yang memiliki keterbatasan akses dan membutuhkan dukungan lebih besar. Ia menambahkan fokus pemerintah pada wilayah 3T sejalan dengan arahan Presiden Prabowo agar pembangunan nasional tidak lagi berpusat pada wilayah tertentu, melainkan menjangkau seluruh daerah secara merata. Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga mengajak perwakilan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat di wilayah 3T, sekaligus memantau pelaksanaan program prioritas pemerintah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, program makan bergizi gratis tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima manfaat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Salah satunya dirasakan oleh pelaku UMKM budidaya ikan lele di Desa Kertabuana, Kalimantan Timur. Bapak Munir dan Ibu Sugiyarti menjadi salah satu contoh pelaku usaha yang merasakan dampak positif program makan bergizi gratis atau MBG. Sebagai pemilik UMKM budidaya ikan lele di Desa Kertabuana, mereka kini menjadi bagian dari rantai pasok kebutuhan pangan untuk program MBG. Setiap hari mereka memasok sekitar 300 kg ikan lele segar untuk memenuhi kebutuhan nutrisi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG setempat. Meningkatnya kebutuhan pasokan lele turut mendorong aktivitas ekonomi di tingkat desa. Sejumlah warga kini ikut terlibat dalam proses produksi dan distribusi.
sehingga menciptakan peluang kerja serta menambah pendapatan masyarakat. Keberadaan program MBG tidak hanya menjadi upaya pemenuhan gizi bagi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan usaha lokal. Setelah saya pindah di ikan lele ini, yang kesulitannya dulunya dari pembeli, gitu. Kita kemana lemparkan gitu. Setelah ada MBG ini baru lancar kita penjualan. Nah kalau dulu kan kita ecer sekilo, 2 kilo, bahkan cari pelanggan agak sulit. Nah sekarang ini alhamdulillah yang tadinya harga yang 18.000, 17.000 bisa naik ke 22.000. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan adanya MBG ini kami sangat terbantu, dan sebelumnya itu kami sangat kesulitan untuk mengeluarkan ikan kami, dan dengan adanya MBG ini alhamdulillah sekarang terbantu karena mereka itu selalu ngambil, kalau tidak itu sebulan sekali atau 2 bulan sekali pasti ada dari MBG ngambil ikan lele dari kami. Dengan melibatkan pelaku UMKM sebagai pemasok bahan pangan, program ini diharapkan mampu menciptakan manfaat ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan. Bagi warga desa Kertabuana, program MBG menjadi bukti bahwa kebijakan pemenuhan gizi dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Badan Gizi Nasional mengungkap bahwa pelayanan makan bergizi gratis dihentikan sementara saat momen libur sekolah. Pimpinan Badan Gizi Nasional menjelaskan, selama MBG berhenti sementara, pihaknya akan melakukan berbagai evaluasi, sekaligus meningkatkan kualitas layanan MBG untuk anak hingga ibu menyusui. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengungkapkan, pihaknya melakukan efisiensi insentif SPPG sebesar 3 triliun rupiah karena tidak mendistribusikan MBG saat libur sekolah selama 18 hari. Sari menuturkan dalam surat edaran nomor 12 tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPG pada saat periode hari libur, seluruh SPPG yang tidak beroperasi tidak akan mendapat insentif karena tidak menyalurkan MBG. 11 Juni 2026, BGN menerbitkan SE nomor 12 tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPG pada saat periode hari libur dalam rangka penyelenggaraan program MBG pada tahun anggaran 2026. Jadi memang surat edaran ini dikeluarkan dalam rangka optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, dan standarisasi program MBG pada SPPG. Nah ini Ibu dan Bapak, kebetulan kan memang libur sekolah ya, secara formal dari Kementerian Pendidikan menetapkan liburan sekolah 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Nah mungkin Ibu dan Bapak, rekan-rekan wartawan belum lupa ya, waktu di periode yang dulu itu di hari Ramadan, di saat libur pun ada sistem pemberian MBG, sistem bundling lah dan sebagainya ya. Nah untuk kali ini kebijakan yang kami ambil adalah kami benar-benar tidak mendistribusikan MBG dengan maksud tadi untuk standarisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya. Mungkin seperti yang Ibu dan Bapak juga tahu, saya sudah sampaikan pada saat doorstop lalu ya, kami BGN ingin melakukan tata kelola kembali, penataan kembali sehingga mengambil momentum liburan sekolah ini. Dan di dalam SE tersebut setiap SPPG yang selama ini mendapat insentif sebesar 6 juta per hari walaupun tidak melakukan operasionalisasi secara penuh, misalnya penerima manfaatnya tidak 3.000, lalu belum beroperasi secara, maksudnya belum operasional secara penuh karena tadi penerima manfaatnya belum mencapai 3.000, maka di dalam SE ini menegaskan bahwa dengan tidak didistribusikannya MBG, maka seluruh SPPG yang tidak beroperasi tidak akan mendapat insentif. Sari menyebut, SE ini juga menyesuaikan aturan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang telah menetapkan liburan sekolah 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan.
Badan Gizi Nasional atau BGN mengidentifikasi sebanyak 76 sekolah di Pulau Jawa tak lagi menerima manfaat dari program makan bergizi gratis. Langkah tersebut diambil karena sekolah-sekolah tersebut dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi peserta didiknya secara mandiri. Upaya efisiensi anggaran program makan bergizi gratis atau MBG terus dilakukan oleh Badan Gizi Nasional. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari dalam jumpa pers yang digelar di kantor BGN pada Kamis sore mengungkapkan pihaknya mengidentifikasi sebanyak 76 sekolah di Pulau Jawa tak lagi menerima manfaat dari program makan bergizi gratis. Langkah tersebut diambil karena sekolah-sekolah tersebut dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi peserta didiknya secara mandiri. Agustina menambahkan anggaran yang semula dialokasikan untuk puluhan sekolah tersebut akan dialihkan kepada kelompok masyarakat yang jauh lebih membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah seperti anak-anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita. Selain upaya tersebut, kami juga melakukan upaya-upaya lain seperti yang sudah kami sampaikan, kami melakukan refocusing penerima manfaat. Dan saat ini, sampai hari ini ya, nanti tolong diperhatikan betul nih kalau menulis ya, sampai dengan hari ini, tanggal hari ini, kami sudah melakukan pendataan dan sudah teridentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa. Sementara ini ya Ibu dan Bapak ya, nanti nulisnya kok cuma segitu gitu, nanti ini lagi, sampai per hari ini 76 sekolah di Pulau Jawa dengan jumlah penerima manfaat 39.352 siswa itu juga akan kami efisienkan dengan memfokuskan nantinya anggaran yang tadinya untuk di situ kita akan memfokuskan untuk program MBG kepada anak-anak yang memerlukan intervensi pemenuhan gizi. Meski demikian, Agustina menambahkan bahwa data tersebut masih bersifat sementara, lantaran BGN akan terus melakukan pembaharuan data demi mendukung kebijakan refocusing atau pemfokusan kembali penerima manfaat program MBG. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah memastikan gelaran MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika Oktober mendatang jadi momentum besar dalam hal penggerak ekonomi nasional di tahun ini. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan, pemerintah mendukung penuh penyelenggaraan MotoGP seri Indonesia yang akan dilaksanakan tahun ini. Dirinya menyebutkan MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia tahun ini diselenggarakan di Mandalika, Nusa Tenggara Barat untuk meningkatkan pariwisata berbasis olahraga yang bertaraf internasional. Adapun pada edisi sebelumnya, ajang balap motor dunia ini digelar di sirkuit Mandalika serta menjadi momentum besar negara dalam hal perputaran di sektor ekonomi. Secara statistik, Erick mengungkapkan edisi sebelumnya jumlah penonton mencapai 140.324 orang dengan dampak pada ekonomi nasional mencapai 4,96 triliun rupiah. Tahun kelima dan di tahun kelima ini kan sudah terlihat impact-impactnya, hasil-hasilnya. Jadi yang kita membuka jalan ini benar-benar sudah ada. Apakah tadi daripada motoris lokalnya, lokal hero-nya, ada Mario Aji, ada Vega, ada Kiandra kemarin ya, luar biasa. Dan tentu yang tidak kalah pentingnya yang sudah disampaikan tadi bahwa juga ekonomi impact-nya terasa. Itu tadi baru dibilang 4,7 triliun baru satu event, padahal di Mandalika itu ada 100 event kali, karena setiap hari ada ini. Nah jadi, dan tadi dilihat luar biasa ya, nanti Ibu Wagub sampaikan, dan ini yang harus kita dorong bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia sekarang juga kita harus masukkan yang namanya inovasi-inovasi baru supaya jangan hanya industri, pertanian, pertambangan, tetapi juga yang hari ini selain tentu para wisata ada juga yang namanya sport tourism, ada juga yang namanya sport industry. Yang ini yang kita sama-sama kita dorong. Tidak mudah, persaingannya makin kompleks. Tapi kita yakin kalau kita gotong royong, buktinya seperti MotoGP Mandalika ini setelah 5 tahun kita rasakan hasil-hasil pertumbuhannya yang sangat meningkat tiap tahunnya gitu. Dari Jakarta, Max Munte, Sinpo TV melaporkan. Sebanyak 38 event pariwisata yang digelar hingga pertengahan Juni 2026 berhasil menyerap puluhan ribu tenaga kerja. Kegiatan ini juga mencatat perputaran ekonomi mencapai 86 miliar rupiah di berbagai daerah.
Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia M. Kodari mengatakan penyelenggaraan berbagai event pariwisata daerah terus memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Hingga 15 Juni 2026 sebanyak 38 event telah digelar dengan total 1,19 juta pengunjung dan menghasilkan perputaran ekonomi mencapai 86,5 miliar rupiah. Menurut Kodari, pelaksanaan event tersebut juga melibatkan 4.670 pelaku UMKM serta memberikan manfaat bagi 30.873 tenaga kerja, pekerja seni, dan komunitas. Program Karisma Event Nusantara yang dijalankan Kementerian Pariwisata menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat industri pariwisata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hingga 15 Juni 2026, sebanyak 38 event telah terselenggara dengan capaian 1,19 juta pengunjung, perputaran ekonomi 86 miliar, keterlibatan 4.670 pelaku UMKM, serta manfaat bagi 30.873 tenaga kerja, pekerja seni, dan komunitas. Pariwisata merupakan salah satu pilar yang secara langsung menyentuh kehidupan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi desa, dan memperkuat identitas budaya bangsa. Karena itulah sektor ini menjadi salah satu prioritas yang secara eksplisit tercantum dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menargetkan penyelenggaraan 125 event di 38 provinsi sepanjang tahun 2026 untuk menjaga momentum pertumbuhan sektor pariwisata. Selain menjadi sumber devisa, pariwisata dinilai berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi desa, serta memperkuat budaya dan ekonomi berbasis komunitas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Program 3 juta rumah terus dipercepat oleh pemerintah. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Sebanyak 870.000 hektar perkebunan rakyat disiapkan pemerintah sebagai bagian dari percepatan hilirisasi sektor pertanian. Program ini ditujukan untuk ciptakan lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di berbagai daerah. Pemerintah menyiapkan program pengembangan perkebunan rakyat seluas 870.000 hektar sebagai bagian dari percepatan hilirisasi sektor pertanian dan perkebunan. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus membuka lapangan kerja baru di berbagai daerah. Usai menghadiri rapat bersama Presiden di Istana Negara Jakarta, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, pemerintah mempercepat hilirisasi sejumlah komoditas strategis seperti kakao, kopi, kelapa, dan tebu. Program tersebut dijalankan bersama BUMN Pangan dan akan berlangsung hingga 2027 dengan sebaran lahan di berbagai wilayah termasuk seluruh kabupaten di Papua. Kami bersama teman-teman semua, bersama BUMN Pangan, kita melakukan akselerasi hilirisasi dan tanam kakao, kopi, mente, kelapa, dan tebu. Kami sudah lakukan bersama teman-teman di 2025, kita lanjutkan 2026 dan 2027. Total luasan untuk petani itu adalah 870.000 hektar termasuk tanah Papua. Seluruh kabupaten di Papua, kemarin saudara-saudara kita datang ada 200 gubernur, bupati, dan petani-petaninya datang beserta kepala dinas. Kami berikan bantuan di sana tahun ini 3,2 triliun, tahun lalu 2 triliun, totalnya 5,5 triliun lebih. Kami laporkan Bapak Presiden, beliau mengatakan ini lanjutkan bantuan ini. Ini bantuan langsung ke rakyat. Dan ini bantuan hibah, traktor, kemudian sawah, bahkan dari beberapa provinsi meminta cetak sawah ditambah.
termasuk Papua Barat dan lain-lain. Ini kita tambah. Kemudian selanjutnya hilirisasi kita kejar. Hilirisasi kelapa, pabriknya sudah terbangun di Maluku Utara 1, insya Allah tahun ini mudah-mudahan selesai 2. Kemudian di Morowali 1 dan Riau, Provinsi Riau, Indra Hilir. Kemudian hilirisasi dipercepat dan insya Allah perkebunan, sektor perkebunan yang tadi 870.000 hektar itu untuk rakyat seluruh Indonesia, untuk petani kita, itu hibah dan menciptakan lapangan kerja baru. Selain perluasan lahan, pemerintah juga mendorong pembangunan industri hilirisasi seperti pabrik pengolahan kelapa di Maluku Utara, Morowali, dan Indragiri Hilir. Program 870.000 hektar perkebunan rakyat ini diberikan dalam bentuk hibah kepada petani dan diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru sekaligus memperkuat produksi nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah terus menunjukkan progres. Hingga pekan kedua Juni 2026, realisasi program secara nasional telah mencapai 324.213 unit yang dibangun dan direnovasi melalui jalur pengembang, swadaya, negara, dan gotong royong. Program 3 juta rumah ialah wujud nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan hunian layak kepada masyarakat. Program ini merupakan bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, serta mengurangi backlog perumahan nasional. Bukan hanya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, program 3 juta rumah juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui aktivitas konstruksi, industri bahan bangunan, serta penyerapan tenaga kerja. Program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah pun dinilai terus menunjukkan progresnya. Hingga pekan kedua Juni 2026, realisasi program telah mencapai 324.213 unit secara nasional yang dibangun dan direnovasi melalui jalur pengembang, swadaya, negara, dan gotong royong. Capaian tersebut tersebar ke dalam 4 jalur pelaksanaan. Pertama, jalur negara mencatat realisasi 55.655 unit dari target 510.046 unit atau 10,91%. Kedua, jalur pengembang dengan realisasi 181.291 unit dari target 635.122 unit atau 28,54%. Ketiga, jalur swadaya, realisasi 83.210 unit dari target 188.140 unit atau 44,23%. Dan keempat, jalur gotong royong mencatat realisasi 4.057 unit dari target 36.669 unit atau 11,07%. Sementara itu untuk program bedah rumah atau bantuan stimulan perumahan swadaya, hingga awal Juni 2026 progresnya mencapai 13,51%. Kementerian PKP menargetkan seluruh perbaikan fisik, perbaikan rumah tidak layak huni dapat selesai pada Oktober 2026 atau paling lambat November 2026. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah memperkuat sinergi lintas sektor dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dilakukan karena musim kemarau diprediksi datang lebih awal, lebih kering, lebih panjang akibat El Nino. Musim kemarau 2026 diprediksi datang lebih awal, lebih kering, dan berlangsung lebih lama. Bersamaan dengan itu, Indonesia juga menghadapi siklus perulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang secara historis terjadi setiap 4 tahun. Melalui rapat koordinasi khusus pengendalian karhutla 2026 yang diselenggarakan pada 18 Juni 2026, seluruh pemangku kepentingan menyatukan langkah untuk memperkuat pencegahan dan respon cepat di lapangan. Langkah ini melibatkan sejumlah pihak mulai dari Kementerian Kehutanan bersama kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI, dan seluruh pemangku kepentingan. Rubuhkan ego sektoral antar kementerian dan lembaga. Ini adalah tanggung jawab bersama. Begitu juga antara pemerintah pusat dan daerah. Sekaligus kemampuan kita untuk mengajak partisipasi semua stakeholder yang ada. TNI, Polri, partisipasi masyarakat peduli api. Tentu pasukan-pasukan di lapangan, Manggala Agni, BPPD, masyarakat peduli api, lain sebagainya yang termasuk swasta yang terus bekerja untuk menekan angka tersebut.
Sementara itu, 6 provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi jadi perhatian utama, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Langkah pencegahan terus diperkuat mulai dari pemantauan dini, patroli lapangan, operasi modifikasi cuaca, kesiapsiagaan personil dan sarana prasarana, hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, mengungkapkan pihaknya berkomitmen untuk melanjutkan berbagai program pengembangan pasar modal. Dirinya juga akan mendorong Bursa Efek Indonesia dapat jadi bursa berkelas dunia. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia terpilih Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melanjutkan reformasi pasar modal Indonesia serta memperkuat tata kelola dan juga integritas. Hal tersebut disampaikannya usai melakukan koordinasi antara jajaran direksi BEI terpilih bersama dengan OJK serta pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Jeffrey menilai pasar modal yang sehat harus dibangun di atas fondasi kepercayaan yang kuat dari seluruh pelaku usaha. Dirinya juga akan mendorong Bursa Efek Indonesia dapat bersaing dengan bursa berkelas dunia. Oleh karena itu, BEI juga akan terus memperkuat berbagai aspek pengawasan dan tata kelola untuk memastikan terciptanya perdagangan yang adil, transparan, dan kredibel. Dapat kami laporkan bahwa tadi kami Direksi Bursa Efek Indonesia periode 2026-2030 yang baru saja ditetapkan oleh OJK dan kemudian akan disahkan dalam rapat umum pemegang saham tanggal 29 Juni nanti, telah melapor kepada pimpinan DPR beberapa hal yang tadi sudah juga disampaikan bahwa kami Direksi Bursa Efek Indonesia periode 2026-2030 pertama tentu akan melanjutkan reformasi pasar modal yang sudah kita lakukan 4 bulan terakhir ini ya, dan kemudian juga komitmen kami untuk terus meningkatkan transparansi dan integritas serta tata kelola di Bursa Efek Indonesia serta terus melakukan pendalaman pasar baik dari sisi demand maupun dari sisi supply sehingga kedepannya potensi Bursa Efek Indonesia untuk menjadi bursa kelas dunia yang setara dengan bursa-bursa besar di dunia akan dapat kita wujudkan segera. Sebelumnya, Jeffrey Hendrik secara resmi terpilih menjadi Direktur Utama Bursa Efek Indonesia periode 2026-2029 oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nantinya penetapan Jeffrey Hendrik akan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS Tahunan BEI pada 19 Juni mendatang. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV, melaporkan. Kita ke Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau langsung salah satu proyek rehabilitasi dan renovasi program hasil terbaik cepat di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Bogor, Jawa Barat. Sejauh ini proses pekerjaan sudah mencapai 95% dengan memakan biaya sebesar 5,5 miliar rupiah. Proses renovasi dan rehabilitasi Madrasah Sanawiyah 1 Kota Bogor, Jawa Barat dilakukan dalam jangka waktu 7 bulan sejak November tahun lalu. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan, renovasi dan rehabilitasi sekolah ini merupakan satu dari 127 Madrasah Sanawiyah yang ada di Provinsi Jawa Barat. Hal ini disampaikan AHY usai meninjau kemajuan renovasi dan rehabilitasi di Madrasah Sanawiyah 1 Kota Bogor, Jawa Barat pada Jumat pagi. Pelaksanaan ini menjadi bagian dari program hasil terbaik cepat Presiden Prabowo sejak insiden bangunan roboh di pesantren Kota Sidoarjo, Jawa Timur tahun lalu. Dan kalau kita lihat lingkungan yang ada di sini juga dipelihara asri dan fasilitasnya terus dilengkapi termasuk untuk olahraga karena sejatinya pendidikan itu adalah membangun kecerdasan intelektual, tapi tentunya terkait dengan Madrasah Sanawiyah yang sangat kental juga dengan pendidikan agama Islamnya. Kita harapkan output atau outcome dari ini semua adalah anak-anak kita yang memiliki karakter yang unggul. Tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga punya integritas yang baik, punya keterampilan, dan juga punya badan yang sehat. Saya rasa ini semua yang menjadi kunci sukses SDM unggul untuk Indonesia yang semakin baik. Dari Jawa Barat, Max Munte, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Kepala Bakom RI memaparkan stimulus tarif transportasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada semester 2 2026. Stimulus ini difokuskan pada periode libur sekolah dan Natal serta Tahun Baru. Stimulus tarif transportasi disiapkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada semester 2 2026. Kebijakan ini juga diarahkan untuk memperkuat mobilitas masyarakat sekaligus menggerakkan konsumsi domestik dan sektor pariwisata. Menurut Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari, stimulus tersebut difokuskan pada 2 momentum utama, yakni libur panjang sekolah pada Juni hingga Juli, serta periode Natal dan Tahun Baru. Pada periode libur sekolah, pemerintah menyiapkan berbagai insentif seperti diskon transportasi darat dan laut, PPN ditanggung pemerintah untuk tiket pesawat, serta bantuan bagi jutaan pengguna jasa transportasi. Memasuki semester 2 2026, pemerintah menyiapkan paket stimulus yang diarahkan untuk mendorong pergerakan ekonomi di 2 momen strategis. Libur panjang sekolah Juni-Juli dan Natal, serta Tahun Baru di penghujung tahun. Kolaborasi pemerintah dan swasta ini dirancang bukan hanya untuk menggerakkan sektor pariwisata, tetapi juga untuk mendorong luas, memperkuat retail, memberdayakan pelaku UMKM, dan memperluas pengalaman wisata keluarga di dalam negeri. Sementara itu, pada periode Nataru, pemerintah kembali menyiapkan stimulus serupa untuk transportasi darat, laut, dan udara dengan target jutaan penerima manfaat. Kodari menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah dan swasta untuk memperkuat sektor transportasi, pariwisata, UMKM, serta konsumsi masyarakat secara lebih luas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kementerian Hukum membuka ruang dialog bertajuk Pasti Ada Solusi sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan terkait masalah hukum dan masukan soal pelayanan publik. Forum ini diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyampaikan, pembukaan ruang diskusi tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden agar seluruh jajaran pemerintah dapat memberikan pelayanan publik secara maksimal. Melalui forum ini, Kementerian Hukum dapat mengukur sejauh mana pelayanan publik yang diberikan sudah berjalan dengan baik, serta mengidentifikasi permasalahan yang masih memerlukan penanganan lebih cepat. Menurut Supratman, hasil evaluasi forum tersebut telah menunjukkan sebagian besar pelayanan di Kementerian Hukum sudah berjalan dengan baik. Meski masih terdapat sejumlah kasus yang perlu percepatan penyelesaian agar keluhan masyarakat dapat ditangani secara optimal. Kan kita mau dapat, kalau Presiden kan bilang harus layani publik dengan benar. Nah, dengan kita buka seperti ini, itu artinya kita tahu bagaimana proses pelayanan di Kementerian Hukum terkait dengan layanan publik itu berjalan atau tidak. Nah, sekarang hari ini kita bisa lihat semuanya. Hampir sebagian besar sudah sangat baik. Tapi masih ada 1-2 kasus yang memang perlu penanganan lebih cepat. Dan itulah tujuannya pasti ada solusinya ini supaya semua yang terkait keluhan warga terkait dengan layanan publik itu bisa dimaksimalkan penyelesaiannya. Supratman Andi Aktas menegaskan kehadiran platform aduan Pasti Ada Solusi diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan, termasuk sengketa merek dan hak paten. Kepastian hukum terkait prinsip first to file juga diharapkan dapat diberikan secara lebih cepat kepada para pemohon. Yang pertama itu mempersingkat, yang kedua akan memberi kepastian menyangkut soal first to file tadi, itu akan lebih cepat. Jadi sekali lagi sengketa-sengketa yang disampaikan tadi kayak seperti kehilangan saham dan lain-lain sebagainya untuk saat ini termasuk pemalsuan akta rasa-rasanya agak sulit ya. Kalau saya bilang tidak mungkin lagi itu terjadi. Beberapa notaris kita pecat. Ya kan, dan sekian banyak notaris kita berhentikan. Melalui program ini, Kementerian Hukum berupaya memastikan setiap keluhan masyarakat terkait pelayanan publik dapat ditangani secara lebih cepat, transparan, dan memberikan kepastian hukum. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat menggelar pertemuan bersama Ketua OJK Friederike Widyasari Dewi dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik di Kompleks Parlemen Senen, Jakarta. Pertemuan digelar dalam rangka memperkuat koordinasi antara OJK dan Direksi BEI yang baru. Untuk memperkuat koordinasi Dewan Perwakilan Rakyat bersama Ketua OJK Friederike Widyasari Dewi dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik menggelar pertemuan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Hal ini dilakukan sekaligus untuk membenahi tata kelola Bursa Efek Indonesia agar lebih baik ke depannya di bawah kepemimpinan Dirut BI yang baru.
Selain itu, pimpinan DPR juga meminta kepada otoritas jasa keuangan agar dapat melakukan pengawasan. Pada sore hari ini, kami kedatangan dari pihak otoritas jasa keuangan dan pengurus atau direksi Bursa Efek Indonesia yang baru. Kami barusan sudah melakukan koordinasi dan kemudian diskusi yang panjang bagaimana kemudian OJK yang baru dan direktur bursa yang baru untuk membenahi tata kelola bursa sehingga lebih baik ke depannya. Untuk itu kami tadi sudah sampaikan kepada juga pihak OJK agar kemudian dalam pengawasan juga bisa lebih baik ke depannya, dan beberapa kesepakatan tadi telah kami dapatkan titik temu tentunya untuk tata kelola bursa yang lebih baik ke depan. Dalam kesempatan yang sama, Ketua OJK Friederike Widyasari Dewi meminta kepada Bursa Efek Indonesia dapat mengedepankan tata kelola serta melanjutkan reformasi integritas di pasar modal. Dirinya berharap BI dapat menjadi pasar modal yang maju dan dapat menjadi rumah bagi seluruh investor serta mampu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan ini semua kita harapkan dan juga kita minta mereka untuk berkomitmen untuk memberikan yang terbaik untuk pengembangan untuk Bursa Efek ke depan, mengedepankan tata kelola dan melanjutkan reformasi integritas di pasar modal. Karena semua akan melihat bagaimana keberlanjutan dari reformasi integritas yang kita lakukan ya untuk terus bagaimana Bursa Efek Indonesia ini bisa melaksanakan tugasnya ya, dan juga bagaimana pasar modal Indonesia bisa menjadi rumah yang baik ya untuk seluruh, baik itu untuk investor, untuk emiten, kemudian perusahaan efek dan semuanya, sehingga kita kedepankan integritas tata kelola dan juga kita akan terus melakukan perbaikan sehingga akan menjadi pasar modal yang semakin maju, semakin berkembang dan bisa semakin menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 13 DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Hukum tahun 2027 sebesar 4,2 triliun rupiah. Anggaran tersebut disepakati dalam rapat kerja bersama pemerintah di Gedung DPR Jakarta. Total keseluruhan pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran Kementerian Hukum 2027 yang disetujui menjadi 4 triliun 238 miliar 464 juta 158.000. Ketua Komisi 13 DPR Willy Aditya dalam rapat kerja di Gedung DPR Jakarta menyetujui usulan pagu anggaran Kementerian Hukum untuk tahun 2027. Total anggaran yang disepakati mencapai 4,2 triliun yang terdiri atas pagu indikatif dan tambahan anggaran. Dalam rapat tersebut, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan bahwa tambahan anggaran diajukan untuk mendukung pencapaian target kinerja utama kementerian, termasuk indeks hukum, reformasi birokrasi, serta peningkatan layanan publik. Tetap kami ajukan untuk menyangkut soal ini walaupun nilainya tidak terlalu besar. Kita tahu bencana Sumatera kemarin, khususnya kantor wilayah Kementerian Hukum di Provinsi Aceh, itu mengalami kerusakan berat, sehingga ini memerlukan rehab secara menyeluruh agar pelayanan di Kementerian Hukum, khususnya di kantor wilayah di Aceh itu bisa berjalan, terutama dukungan terkait dengan harmonisasi peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah. Sementara itu, Willy menyampaikan bahwa total pagu yang disetujui mencapai 4.238 triliun rupiah. Komisi 13 DPR RI telah mendengar penjelasan Menteri Hukum. A. Menyetujui penjelasan Menteri Hukum terkait pagu indikatif anggaran pada rencana kerja dan rencana kerja anggaran RKA dan rencana kerja pemerintah RKP Kementerian Hukum tahun anggaran 2027 berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Kepala Bappenas nomor
228-MK.03-2026 dan B strip 385-D.04.03-05-2026 pada tanggal 7 Mei 2026 ditetapkan pagu indikatif belanja Kementerian Hukum sebesar 3.178.278.530.000 rupiah dengan perincian sebagai berikut. B. Menyetujui usulan anggaran tambahan Menteri Hukum tahun anggaran 2027 sebesar 887.623.623.000 rupiah. Total keseluruhan pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran Kementerian Hukum 2027 yang disetujui menjadi 4.284.454.158.000 rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk berbagai program mulai dari bantuan hukum bagi masyarakat miskin, penguatan regulasi, digitalisasi layanan, hingga rehabilitasi gedung kantor yang rusak. Kemenko menegaskan kebutuhan tersebut penting untuk memastikan optimalisasi layanan hukum di seluruh Indonesia, termasuk perbaikan kantor wilayah yang terdampak kerusakan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan selamat berakhir pekan.